semua, back to again di Zona Maptra. Kali ini Zona Maptra mendatangkan dua narasumber atau bintang tamu. Di sebelah saya ada Ibu Sani. Halo semuanya. Di sebelah kanan saya ada Ibu Halimah. Hai semua. Hari ini kita bakal bahas topik yang sedang rame di timeline maupun di buku motivasi. Apa sih work-life balance? Menurut kalian nih, work-life balance itu mitos atau fakta ya? Yuk, mari kita bahas. Nah, menurut kalian nih, work-life balance itu konsep ideal atau cuman jargon aja nih? Mungkin Bu Sani bisa bantu menjelaskan? Saya ya. Gimana Ya. kalau Halimah dulu? Jadi gimana aku nih yang jawab? Jadi kalau menurut saya pribadi, work life balance tuh penting banget, Bu Sophie. Karena di kehidupan itu kita harus bisa mengimbangkan gimana dunia kerja dan dunia hidup kita yang sesungguhnya gitu. Karena kan keseimbangan itu kita gak mudah ya buat bikinnya gitu ya Bu Sophie. Jadi gimana kita harus menyimbangkan dengan kayak kumpul dengan keluarga kayak gitu, terus olahraga, melakukan hobi yang kita suka, dan itu penting banget buat kita juga menjaga mental health kita, nggak sih kalau kata Gen Z? Ya kan, bener kan? Iya. Jadi itu penting banget sih kalau menurut aku. Jadi nggak mitos, Jadi fakta. fakta. Jadi biar seimbang ya antara Betul. pekerjaan dan Dan pribadi. iya, atau lifestyle gitu mungkin. Iya. Oke, nice nih. Kalau menurut Bu Sani? Kalau menurut aku mungkin hampir sama kayak Bu Halimah ya. Kalian udah ngobrol ya? Jadi work life balance itu kita tuh harus menyeimbangkan di antara pekerjaan sama kehidupan pribadi. Ya. Jadi kita kan mungkin bekerja dari Senin sampai Jumat dan mungkin di pekerjaan kita itu bisa dari pagi sampai malam. Jadi kita butuh balance buat hidup seperti kita punya kehidupan pribadi di luar sana, kayak ngumpul sama keluarga, ngumpul sama teman-teman, atau sekedar olahraga atau hangout sih. Bisa ya. Jadi kehidupan pribadi dan kerja itu balance. Jadi kita nggak stres gitu. Iya. Jadi tidak stres di pekerjaan lalu ada kehidupan yang lainnya. Iya. Juga di olahraga maupun hangout ya. Jadi biar balance dan tidak bikin stres. Benar. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nih masalah keseimbangan hidup antara pekerjaan dan pribadi. Kalau sekarang saya mau bahas bagaimana sih kalau kita tahu fase hidup kita sudah tidak seimbang. Kali ini siapa yang mau jawab duluan? Bu Sani dong. Iya. Oke, kalau menurut saya ya, Bu Sophie, kalau misalnya kita udah nggak seimbang nih antara work life and balance-nya itu, kalau kita tuh udah mulai stres atau kelelahan, kurang tidur atau insomnia mungkin ya, dan kurangnya hubungan kita antara keluarga dan teman, itu menurut saya sih udah nggak seimbang ya, karena kita itu juga butuh kehidupan di luar pekerjaan kita ya, seperti membangun hubungan keluarga, hubungan baik dengan teman-teman di luar pekerjaan atau dengan keluarga. Dan ketika kita capek dalam bekerja, mungkin ketika libur ya, Sabtu atau Minggu atau hari libur, kita mungkin boleh healing ya, biar Zaman Gen Z ya. ya, healing biar tetap semangat, happy gitu. Kalau Bu Halimah mungkin gimana? Kurang lebih sama ya. Iya bener sama banget gak sih? Karena ya bener Bu Sophie, kayak kalau kita ngerasa hidup nggak seimbang, lebih kayak kita berada di tempat keramaian gitu, ngerasa kayak sendiri, ngerasa kayak nggak ada siapa-siapa. Tetap kayak feeling lonely Iya, gitu ya. lonely banget gitu, kayak kita juga pasti pernah lah setiap hidup ngerasain nggak seimbang gitu, nggak mungkin enggak. Terus kayak makan gak nafsu, terus kayak pikirannya cuman target kerjaan, jadi terus-terusan kayak, aduh, gua harus kerja target nih, gak mau tahu gimana caranya kayak gitu. Pasti nggak sih kita juga semuanya pasti pernah ngerasain. Bu Sophie sendiri pun pasti ngerasain. Iya, tambah lagi mungkin karena kalian masih single nggak sih? Single, masih Single ya, muda, dia apa ya? Belum menikah. belum menikah, masih kecil. Oke, jadi mungkin dari Bu Sani sama Bu Halimah kan karena memang
pekerjaannya mungkin sangat-sangat menguras energi dan mungkin Waktu. bisa membuat stres ya. Maka dari itu mungkin lebih banyak hangout atau waktu sama keluarga, teman-teman supaya mengurangi, supaya menjadi seimbang gitu ya. Makanya penting banget nih Bu Sophie, Bu Sani, buat kita memilih pekerjaan yang benar-benar cocok buat kita. Gitu. Kayak kita kan di bidang ini ya, di bidang yang fleksibel lah kalau menurut aku. Ini kan kita bidang marketing itu fleksibel ya, kerjanya 24 jam. Itu bener-bener kayak kita tuh bener-bener butuh keseimbangan antara kerja dan pribadi gitu. Jadi kalau kita ngerasa ini udah nggak seimbang, kita masih bisa sadar ini nggak seimbang nih, kita harus benerin gitu. Kita udah ngerasain stres banget, kita masih bisa, karena fleksibel itu tadi, kerjaan ini tuh fleksibel. Makanya teman-teman semua harus cari kerjaan yang nyaman menurut kalian, yang fleksibel tuh sangat mental kalian tuh aman gitu loh, ya nggak sih? Nah, tadi kan kita sudah bahas perihal keseimbangan dan tidak seimbang nih. Sudah lengkap nih dari Bu Halimah dan Ibu Sani. Sekarang saya mau nanya nih, gimana cara menciptakan work-life balance itu sendiri? Oke, dari Ibu Sani mungkin? Boleh. Jadi Bu Sophie, menurut saya ya, untuk menyeimbangkannya itu kebetulan saya itu bekerja, kalau office hours-nya itu jam 9 sampai jam 5. Tetapi pekerjaan saya itu mungkin hampir 24 jam karena masih berhubungan dengan klien ya. Jadi masih kontekan segala macam. Jadi untuk menyeimbangkannya itu saya bisanya di weekend. Weekend itu saya khususkan waktu biasanya untuk sekedar hangout atau sekedar olahraga. Karena ketika saya berolahraga, saya kan kebetulan suka running ya, suka lari. Jadi lari dari kenyataan? Bukan. Jadi running itu salah satu penyeimbangan saya dalam bekerja lah. Karena di running itu saya ketemu teman-teman baru, ketemu komunitas-komunitas baru. Jadinya saat pekerjaan saya lagi padat-padatnya nih, lagi pusing-pusingnya mungkin ya. Jadi saat di weekend itu saya udah happy lagi karena banyak ketemu orang baru, terus bisa buat mood jadi lebih balance ya, lagi, tadinya stres, happy lagi. weekend kita jalan, entah itu olahraga, Benar. lebih jernih lagi. Atau sekedar cuman hangout atau Minum ke kopi, mungkin suka kopi, ke kafe segala macam untuk nge-charge energi agar Seninnya nanti ya kita kembali Fresh bekerja udah fresh, jadi nggak stres gitu. Saya juga seperti itu sih. Atau saya mungkin bisa meniru Bu Sani ya. Oke, boleh. Biar balance-nya bisa ini ya. Iya, atau ikut sesekali. Bareng-bareng ya. Iya, Lagi gimana tapi Bu Sophie? Oh, saya udah bangun, tolong bangunkan saya ya. Oke, thank you Bu Sani. Nah, kalau dari sisi Bu Halimah sendiri bagaimana? Betul, itu tadi salah satunya yang dikatakan Bu Sani tadi ya. Nah, terus juga lebih ke kalau kan balance tuh antara pekerjaan dan lifestyle kan. Ya. Kalau di kerjaannya mungkin kita lebih cara mengontrol kerjaannya lebih kayak komunikasi dengan atasannya yang lebih bagus, dengan timnya kayak gitu kan, agar kita kayak terplanning setiap harinya, agar kita tiap harinya tidak keteteran, target terpenuhi. Itu salah satunya, itu buat di balance di kerjaan. Tapi kalau balik lagi, kalau balance untuk memenuhi kayak biar kita nggak stres, sama kayak kita butuh me time gitu kan, terus entah itu sekedar nonton Netflix, me time juga ya kan. Terus kayak olahraga dikatakan Bu Sani tadi itu Olahraga juga Bu. oh iya, kebetulan kita suka lari bareng dong. Kan nggak diajak nih. Boleh lah ya, ajak saya, bangunin saya ya. Kayaknya agak-agak nggak mungkin ya kalau Sophie. Bener ya, janji ya teman-teman. Iya, ya paling kayak gitu sih, tapi sama aja. Lebih kayak me time tuh kadang me time nggak harus kita keluar loh. Kadang kita kayak di kamar aja nge-charger energi kita biar besok buat di Senin kita bisa menghadapi dunia kerja lagi. Kadang kita cuman bermalas-malasan, itu juga me time enak. Terus kayak masak, ya kan? Masak juga. Bisa, tapi nggak suka banget, tapi bisa aja. Itu salah satu membuat hidup balance juga ya. Betul, hidup balance banget. Kita harus spare waktu sih untuk hobi-hobi yang kita sukai gitu. Jangan sampai kerja kita jadi nggak seimbang, hobi kita nggak
nggak Jalan. jalan, jadi kita tetap harus menjalani hobi yang kita sukai gitu. Bu Sophie sendiri gimana? Udah melakukan work life balance-nya belum? Karena saya mungkin masih sepantaran dengan kalian, sama sih. Olahraga mungkin, Netflix mungkin, karena kita sama-sama jomblo ya kan. Oke, single ya. Single, jadi ya me time penting sih. Jadi biar kita tidak stres untuk pekerjaan kita. Soalnya kelihatan Bu Sophie terlalu sibuk ya, kayak nggak pernah kelihatan me time-nya ya kalau kita lihat ya. Itu kan privasi, nggak perlu saya share kan. Benar. Iya kan? Padahal kan di kamar apa segala macam ya kan. Me time juga kan judulnya Netflix. Oke, kayaknya makin menarik ya tema hari ini. Dari kita bahas hidup yang seimbang, terus yang tidak seimbang, lalu cara menciptakan work-life balance seperti apa. Bener nggak? Benar. Menarik sekali sih untuk hari ini. Oke, nah sekarang nih aku mau nanya satu kali lagi. Boleh. Sudah kebayang belum pertanyaan saya itu? 5 kali lagi juga boleh Bu Sophie. Kebayang ya? Oke, lagi-lagi work-life balance itu mitos atau fakta? Jawabannya fakta banget. Gila, semangat sekali kalian ya. Jadi Fakta banget. fakta. Oke. Jadi menurut aku itu kenapa fakta work life balance itu adalah suatu konsep yang memang nyata dan dia itu menunjukkan antara keseimbangan tentang kehidupan pribadi dan memiliki dampak yang positif untuk kesehatan, untuk produktivitas kita dan kebahagiaan kita sendiri gitu. Jadi memang sangat fakta. Sangat fakta ya. Dari Bu Halimah mungkin sama ya. Kayaknya kita bener-bener produktivitas banget. Biar lebih produktif lagi nggak sih? Biar hidupnya nggak monoton kerja terus ya nggak sih? Jadi harus Betul. ada kebahagiaan. Iya, Bener. Karena kalau kerja terus ya kita pasti stres. Stres. Heeh. Itu yang menjadikan tidak seimbang. Iya. Kan nggak lucu banget ya, kita udah kerja mati-matian, nggak ada waktu buat keluarga, stres, mati muda kan nggak lucu ya? Enggak sih, lebih tepatnya kita tambah tua sebelum Iya, usia kita benar, ya. benar. Untung kita masih pada muda ya. Untung kita masih pada muda ya. Setuju saya. Karena memang life balance kita seimbang, keren loh. itu yang membuat kita mungkin jauh lebih muda ya. Betul, Bu Jadi Sophie. cara mengurangi stres itu ya memang harus ada quality time ya untuk diri kita sendiri. Untuk keluarga, teman, hobi. Itu harus ya. Jadi nggak mitos ya Bu Sophie. Oke, Sobat Zona Mapra. Kali ini sepertinya sudah di penghujung acara. Oke, kali ini aku juga mau mencoba refresh kembali ya. Dari pertama itu segmen pertama mungkin dari work-life balance kita yang tidak seimbang, lalu yang seimbang, lalu cara menciptakannya nih supaya menjadi seimbang itu seperti apa. Jadi menurut yang saya tangkap atau yang saya simak dari Ibu Sani dan Ibu Halimah, mungkin yang membuat work life kita jadi balance itu ya satu, di bidang pekerjaan kita yang padatnya luar biasa, mungkin yang saya tangkap itu memang harus ada quality time, harus menyalurkan hobi-hobi kita supaya kadar stres kita tidak menumpuk ya. Setuju nggak nih? Setuju Bang. Setuju ya, Bu Halimah setuju. Ya, jadi mungkin tidak lagi-lagi pekerjaan yang kita pikirkan sudah Senin sampai Jumat kita bekerja, banyak aktivitas, lalu kita mungkin kita semua mungkin punya masalah ya. Nah, mungkin kita di luar itu kita butuh quality time ya untuk supaya menjernihkan. Begitu. Ada yang mau sampaikan kembali, misalnya? Ya mungkin yaitu work life balance itu ya memang sangat penting untuk ya menjaga produktivitas kita dan untuk kesehatan juga sih, dari kesehatan tubuh dan kesehatan mental. Bener nggak? Gitu. Ibu Halimah mungkin ada yang mau disampaikan kembali? Ya lebih ke itu Setuju tidak dengan tadi saya setuju banget. menangkapnya dari sisi Ibu Sani dan Ibu Halimah?
setuju banget. Tapi Bener ya. balik lagi dengan prinsip orang masing-masing ya. Kadang ada yang menurut mereka itu nggak penting, ada yang menurut mereka itu penting, balik lagi. Iya, karena yang kita sampaikan ini belum tentu orang lain setuju ya. Ini balik lagi teman-teman zona mapra, ini memang dari versi kita, gitu ya. Dari Betul. versi kita yang cara menyeimbangkan work life kita. Nah, teman-teman, jika ada pandangan lain soal work life balance, boleh komen di kolom komentar. And then jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih untuk kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you! See you!